kali ini kita akan mengerjakan latihan mata kuliah Financial Accounting SAP Unit 2, Exercise 5 dan 6. Oke, teman-teman bisa sambil dibuka ya modulnya, jadi bisa sambil dilihat step by stepnya. Oke, pertama-tama mari kita login ke akun SAP kita masing-masing. Teman-teman bisa masukkan untuk kliennya adalah 902. Lalu untuk usernya, teman-teman bisa masukkan user kalian masing-masing ya. Saya akan masukkan user saya, 31AC10F, strip nomor urut kalian. Nah, untuk passwordnya, teman-teman bisa masukkan password terbaru ya. Bukan yang 1-6, tapi password terbaru yang sudah kalian ganti minggu lalu. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan mulai mengerjakan dari exercise 5, Organizational Structures for Financial Reporting. Nah, jadi di exercise 5 ini kita mau melihat controlling area untuk company code 1000. Jadi ada company code 1000, nah kita mau lihat nih, company code 1000 itu controlling areanya apa? Gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu General Ledger, lalu Master Record, lalu GL Account, lalu Individual Processing, lalu kita pilih yang In Company Code atau kodenya adalah FSS0. Kalau udah, kita double klik aja. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman Edit GL Account Company Code Data. Nah, untuk GL account-nya, kita bisa masukkan angka 113100, 113100, lalu untuk company code-nya bisa kita masukkan angka 1000. Nah, ini kalau kalian mau tahu GL account 113100 itu apa sih? Ini tinggal kita enter aja sekali. Nah, maka akan muncul datanya bahwa GL account 113100 itu adalah GL account untuk Deutsche Bank yang domestik. Dan company code 1000 itu adalah company code untuk IDES AG. Nah, sekarang kita mau lihat GL account 113100 ini di company code 1000 itu controlling areanya apa? Cara lihatnya adalah kita bisa ke tab information yang di paling kanan. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa GL account 113100 di company code 1000, controlling areanya adalah 1000 atau CO Europe. Jadi company code 1000 ini ada di dalam controlling areanya CO Europe. Oke, kalau udah, ini kita bisa langsung /n aja. Kita /n untuk kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Exercise 5 selesai. Kita akan lanjutkan ke exercise 6. General Ledger Account Master Data. Nah, di exercise 6 ini ada 8 task yang akan kita kerjakan, cukup banyak. Kita mulai dari task yang pertama, Display the Chart of Account. Jadi di task ini kita mau melihat GL account tertentu itu posisinya di Chart of Account itu di mana dan detail-detail mengenai GL account tersebut seperti apa. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu Accounting, lalu Financial Accounting, lalu General Ledger, lalu kita pilih yang Information System, lalu kita pilih General Ledger Report, yang report biasa ya, yang paling atas ya, bukan yang bawahnya. Kita pilih General Ledger Report, lalu kita pilih Master Data, lalu kita pilih Chart of Account, lalu kita pilih yang SAP Minimal Varian. Kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Chart of Account. Di sini untuk Chart of Account-nya kita bisa ketik INT. Kalau udah, kita bisa execute. Execute itu adalah tombol yang di paling kiri, yang ada gambar jam dan juga centang hijau. Oke, kita klik. Nah, di sini muncul ya semua GL account yang ada di Chart of Account INT. Nah, ini kalau kalian scroll ada banyak banget nih GL account yang ada di Chart of Account INT ini. Kita diminta untuk mencari GL account 113100. Nah, ini kan kalau banyak susah ya nyarinya, maka kita bisa mencari dengan bantuan tombol Find.
Nah, di bagian atas kalian bisa cari ada lambang teleskop. Nah, di bagian atas kalian bisa cari ada lambang teleskop atau menu Find. Ini kita klik aja. Lalu kita bisa ketik 113.100. Lalu kita centang hijau. Nah, muncul nih 113.100 adalah Deutsche Bank domestik ya yang tadi ya. Nah, ini kita klik aja sekali. Oke, kita sudah menemukan posisi GL account 113.100 di dalam chart of account ini. Nah, kalau udah, ini kita double klik aja ya. Kita double klik, kita akan masuk ke dalam halaman display GL account chart of account data. Nah, di sini kita lihat bahwa GL account 113.100 Deutsche Bank domestik ini ada di dalam chart of account INT yang internasional. Nah, di sini kita bisa lihat nih account group dari GL account 113.100 ini apa. Di sini account grupnya adalah liquid fund account. Jadi 113.100 atau Deutsche Bank domestik ini termasuk ke dalam kategori liquid fund account atau kalau kalian bahasa akuntansinya biasanya taunya cash and cash equivalent ya. Kan saldo di bank itu termasuk cash and cash equivalent gitu. Nah, dia adanya di laporan keuangan apa? Di sini juga kita bisa lihat bahwa Deutsche Bank domestik ini adanya di laporan keuangan balance sheet account. Nih, karena di sini yang dipilih adalah balance sheet account gitu. Jadi dia bisa tahu nih posisi GL account ini di laporan keuangan tuh adanya di mana. Kalau misalkan kayak salaries expense atau misalkan rent revenue, itu pasti nanti yang dipilih adalah yang profit and loss statement account gitu. P&L statement account itu adalah profit and loss statement atau laporan laba rugi. Balance sheet itu nama lainnya adalah statement of financial position. Nah, kita bisa geser ke tab yang kedua, keyword atau translation. Nah, di sini ada terjemahan-terjemahan atau translation dari Deutsche Bank ini di dalam bahasa-bahasa lain. Jadi kalau kita membutuhkan terjemahan dari GL account kita, ini referensinya ada di bawah sini. Nah, kalau udah geser lagi ke tab information. Di tab information, ini ada informasi terkait dengan GL account ini. Jadi seperti dibuatnya kapan, oleh siapa, itu ada semua di bagian information. Oke, kalau udah, ini kita /n aja, kita /n, enter. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Exercise 6, task 1 selesai. Kita akan lanjutkan ke exercise 6 task 2, observe company code specific setting. Oke, di task 2 ini kita akan melihat company code specific setting. Company code specific setting adalah GL account yang disesuaikan untuk suatu company code tertentu. Disesuaikan apanya sih? Disesuaikan mata uangnya. Jadi kalau misalkan perusahaan punya GL account-nya cash. Nah, kalau GL account cash ini mau dipakai di Indonesia, pastikan mata uangnya rupiah. Tapi kalau mau dipakai di Singapura, nggak mungkin dong Singapura pakai mata uang rupiah juga. Pasti mereka pakainya mata uang SGD atau Singapura dolar. Maka nanti untuk GL account yang sama, perusahaan di Indonesia dan Singapura tinggal mengatur company code specific setting. Sehingga nanti GL account cash tersebut mengikuti currency atau mata uang negara tempat perusahaan tersebut berada. Gimana caranya kita melihat company code specific setting? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code atau FSS0. Kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman edit GL account company code data. Untuk di bagian GL account, kita bisa masukkan angka 113.100. Dan untuk di company code-nya, kita bisa masukkan angka 1000. Kalau udah, ini bisa kita enter atau bisa kita klik tombol kacamata atau display yang ada di sebelah kanan. Ya, boleh enter, boleh klik tombol display. Oke, maka akan muncul di sini bahwa GL account 113.100 di company code 1000 currency-nya adalah euro atau EUR. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau GL account yang sama tapi ada di company code 2000, currency-nya jadi apa sih? Maka company code-nya kita ganti jadi 2000
Lalu kita enter atau kita klik display lagi. Nah, currency-nya berubah menjadi GBP atau British Pound. Kenapa? Karena company code 2000 itu letaknya ada di UK. Oke, di tax 2 ini kita hanya mau melihat company code specific setting. Jadi hanya mau menunjukkan bahwa untuk GL account yang sama tapi company code-nya berbeda, currency-nya juga bisa berbeda, gitu. Oke, tax 2 selesai, kita akan lanjutkan ke exercise 6 tax 3, identify reconciliation account. Jadi di tax ini kita mau melihat reconciliation account dari GL account tertentu. Nah, di bagian GL account-nya, kita bisa masukkan angka 16, lalu kosongnya 4 kali, 160000. Lalu untuk company code-nya bisa kita masukkan angka 1000. Kalau udah, kita bisa klik display. Nah, di sini kita lihat bahwa GL account 160000 adalah GL account untuk trade payable domestic atau hutang dagang ya. Nah, reconciliation account untuk account type-nya adalah, nah di sini kita bisa lihat reconciliation account untuk account type-nya adalah vendor. Jadi kalau bisa kita hubungkan bahwa hutang dagang itu pasti ada hubungannya sama vendor. Kita ngutang pasti kan ke vendor gitu. Maka recon account dari GL 160000 adalah vendor. Oke, kita coba untuk GL account yang lain ya. Coba GL account-nya kita ganti menjadi 140000. Oke, kalau udah kita enter. Nah, 140000 adalah GL account untuk trade receivable atau piutang dagang. Nah, piutang dagang record account-nya adalah customer. Jadi trade receivable atau piutang dagang hubungannya adalah customer. Karena yang punya piutang ke perusahaan kita adalah si customer kan. Oke, coba yang lain lagi ya. Kita coba GL account-nya kita ganti menjadi 2000. Lalu kita enter. Nah, GL account 2000 itu adalah GL account untuk buildings. Nah, di sini recon account-nya adalah aset, karena buildings termasuk ke dalam kategori aset. Nah, jadi kalau kalian ingat, fungsinya reconciliation account adalah menghubungkan antara general ledger dengan sub ledger-nya secara real time. Jadi nanti kalau kita mau posting, kita nggak akan langsung posting ke ledger-nya. Tapi kita akan posting ke sub ledger, nanti sub ledger tersebut akan direkonsiliasi ke ledgernya. Oke, tax 3 selesai. Kalau udah, kita lanjut ke tax 4. Sebelumnya kita slash n dulu ya. Kita slash n. Oke, kita lanjut ke exercise 6 tax 4. Display a GL account list. Jadi di sini kita akan menampilkan list dari GL account suatu company code. Gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu master data, lalu GL account list, lalu kita pilih yang SAP minimal varian. Kita pilih yang SAP minimal varian, kita double klik. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman GL account list. Di bagian company code-nya, kita bisa masukkan angka 3000. Jadi di sini kita mau melihat GL account list yang dimiliki oleh company code 3000. Kalau udah, kita bisa execute, atau ini nih tombol yang ada gambar jam dan juga tanda centang hijau. Nah, di sini muncul semua GL account list yang digunakan oleh company code 3000. Nah, ini kalau kita lihat, di sini chart of account-nya adalah CHAUS atau Chart of Account United States. Kenapa? Karena company code 3000 itu letaknya atau lokasinya adalah di USA. Maka chart of account-nya juga chart of account-nya yang CHAUS. Nah, di sini saya mau jelasin apa sih bedanya GL account list dan juga chart of account list yang tadi di tax sebelumnya kita lihat. Bedanya adalah kalau GL account list itu menampilkan semua akun-akun, semua GL account yang perusahaan gunakan. Gitu. Sementara kalau chart of account list atau COA itu adalah tampilan dari GL account yang tersedia
yang bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi belum tentu dipakai, tapi GL account-nya ada gitu. Jadi nanti prosesnya adalah ada suatu chart of account di mana di dalamnya terdapat banyak GL account. Nah, nanti perusahaan bisa pilih nih GL account mana yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dia pilih GL account yang dibutuhkan di antara list-list COA yang ada. Nah, yang dia pakai itu namanya adalah GL account list. Gitu. Jadi kalau chart of account itu kumpulan account semuanya, baik yang dipakai maupun tidak. Kalau GL account list itu cuman yang dipakai aja, gitu ya. Oke, task 4 selesai, kita akan lanjut ke task berikutnya. Sebelumnya kita slash n dulu ya. Kita slash n. Oke, kita lanjut ke task 5. Determine the placement of account 160000 in financial statement version INT. Jadi di task 5, kita mau lihat nih, letak dari GL account 160000 ini di financial statement tuh di mana sih? Caranya gimana? Caranya adalah kita ikuti path yang ada di modul ya. Kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code. Kita pilih yang in company code atau FSS0. Kita double klik. Untuk GL account-nya, kita bisa masukkan angka 160000 dan untuk company code-nya kita masukkan angka 1000. Kalau udah, kita bisa display. Oke, kita mau lihat letak dari trade payable domestic ini di dalam financial statement. Nah, di sini kita bisa klik edit financial statement version yang ada di atas. Lalu untuk financial statement versionnya, kita bisa masukkan INT. Kalian bisa pencet tombol F4 atau bisa pencet tombol kotak yang ada di sebelah sini nih. Ini juga bisa menampilkan pilihan jawaban seperti F4. Nah, kita cari INT ya. Nah, ini ada INT, kita klik. Kalau udah, kita centang hijau. Nah, sudah tampil commercial balance sheet-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa GL account 160000 masuknya ke dalam kategori liabilities due within 1 year. Gitu ya. Ini GL account-nya yang tadi kita cari. Masuknya ke dalam kategori due within 1 year. Ini kalau kalian nggak kebuka, jangan bingung, jangan panik, jangan khawatir. Ini bisa kalian buka aja gitu. Jadi kalau misalkan ketutup nih kayak gini nih, kalian buka liabilities-nya, lalu kalian buka bagian payable-nya, lalu kalian buka bagian accounts payable-nya, lalu kalian buka yang due within 1 year. Nah, muncul ya, trade payable domestic. Jadi, trade payable ini masuknya ke hutang jangka pendek ya, atau current liabilities lah. Jadi di sini kita bisa lihat nih, perusahaan tuh punya GL account apa aja sih? Dan posisinya di laporan keuangan tuh di sebelah mana? Di aset kah? Di liabilities kah? Atau di bagian equity kah? Seperti itu. Oke, di sini kita hanya mau melihat aja lokasinya di laporan keuangan. Ini bisa kita slash n. Task 5 selesai. Kita akan lanjut ke task 6. Create a GL account. Nah, ini kita tinggal pilih yang atasnya nih. Kalau tadi kita pilih yang in company code, kali ini kita akan pilih yang in chart of account atau FSP0. Oke, kita double klik. Nah, di bagian GL account-nya kita bisa masukkan angka 700. Lalu di sini kita akan diikuti oleh kode masing-masing ya. Saya adalah F00, kalian F01 sampai F55 sesuai dengan kode kalian masing-masing. Jadi di sini setiap orang akan mendapatkan GL account yang berbeda-beda. Sehingga nanti kita bisa tahu nih siapa yang mengerjakan transaksi ini, siapa yang enggak gitu. Jadi GL account ini adalah kode yang diberikan oleh SAP untuk kita untuk kepentingan pembelajaran sehingga GL account-nya berbeda-beda untuk setiap orangnya.
Tapi nanti kalau di perusahaan ya nggak kayak gini, GL account-nya paling cuma satu aja gitu. Ini GL account-nya kenapa beda-beda? Karena kita lagi dalam pembelajaran. Sehingga masing-masing orang mendapatkan satu GL account supaya kita bisa lacak siapa yang ngerjain, siapa yang enggak, siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Oke, GL account-nya dimasukin 700F lalu 01 sampai 55 untuk kalian. Chart of account-nya INT. Kalau udah, kita enter. Nah, 700F00 atau F01 sampai 55 adalah GL account untuk ordinary share capital. Jadi masing-masing dari kita punya GL account masing-masing untuk mencatat ordinary share capital. Oke, kalau GL account-nya udah ada, berarti udah gak ada masalah. Exercise 6, task 6 selesai, kita bisa slash N. Kita akan lanjutkan ke task 7, maintain the company code specific setting. Jadi di sini kita akan setting suatu GL account ke dalam company code tertentu. Karena kalau nggak disetting, kita nggak bisa pakai GL account tersebut di dalam suatu company code. Gitu. Jadi kalau di dalam perusahaan, tadi ya dia punya chart of account-nya ada banyak. Nah, untuk mendapatkan atau untuk mengambil GL account dari COA tersebut, dia harus melakukan setting terlebih dahulu di company code-nya. Dia harus melakukan company code specific setting agar nanti company code itu dapat menggunakan GL account tersebut untuk transaksi gitu. Jadi tadi kita udah lihat bahwa GL account kita masing-masing yang 700F sekian itu ada ya. Nah, sekarang kita mau setting GL account kita ke dalam company code supaya nanti kalau kita ada transaksi kita bisa menggunakan GL account tersebut. Gimana caranya? Caranya adalah kita pilih yang FSS0 ya, atau yang bawahnya nih, yang in company code. Oke, kita pilih yang in company code, atau kalau kalian udah ketutup, kalian bisa ketik di bagian atas ini FSS0. Kita double klik. Lalu di bagian GL account-nya, kita bisa masukkan angka 700F diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Saya 00, kalian 01 sampai 55. Lalu untuk company code-nya, kita masukkan angka 1000. Kalau udah, di bagian atas kiri, di sini ada menu GL account. Ini bisa kita klik. Lalu kita pilih yang create with reference. Nah, maka akan muncul reference account. Reference account ini adalah akun utamanya ya. Jadi, kita kan tadi punya GL account beda-beda ya, tergantung kode kita masing-masing. Nah, tapi sebenarnya akun kita ini sama loh jenisnya, yaitu ordinary share capital. Hanya untuk pembelajaran kita, makanya kita dibagi-bagi menjadi 700F01 sampai 55. Tapi sifatnya atau jenisnya itu sama dengan ordinary share capital yang biasa. Maka dari itu kita akan masukkan GL account-nya adalah 70.000 atau GL account utamanya 70.000 ya. Lalu untuk company code-nya kita masukkan angka 1000. Kalau udah kita enter atau centang hijau. Nah, kalau udah di bagian alternatif account number-nya yang 70.000 di sini, ini kita hapus aja ya. Supaya nanti kalau kita mau posting atau mau jurnal, kita nggak perlu masukin alternatif account number 70.000 ini. Jadi ini dihapus aja. Nah, kalau udah, kita bisa save. Nah, cara save-nya adalah teman-teman bisa lihat di bagian atas ada gambar disket. Ini bisa diklik atau teman-teman bisa CTRL plus S. Oke, kita save ya. Make sure ini udah benar semua. Kalau udah kita save. Maka nanti akan ada system message warna hijau. Ingat ya, warna hijau artinya apa? Udah berhasil kan? Udah oke ya? Nah, tulisannya adalah data save. Oke, task 7 selesai. Kita lanjut ke task 8, maintain the financial statement version. Jadi di task 8 ini, kita mau memasukkan GL account 700F sekian tadi ke dalam financial statement versionnya. Jadi tadi kan kita udah setting GL account kita ke dalam suatu company code. Tapi, GL account yang sudah disetting tersebut harus kita masukkan juga ke dalam financial statement version. Supaya nanti kalau kita ada jurnal atau ada transaksi terkait dengan GL account kita, nanti bisa masuk juga ke dalam financial statement-nya. Karena kalau kita nggak setting financial statement-nya, nanti kalau ada transaksi, maka itu nggak akan masuk ke dalam financial statement, gitu. Jadi harus disetting manual ya. Gimana cara settingnya? Cara settingnya adalah tetap di halaman ini,
kita bisa klik yang Edit Financial Statement Version. Lalu kita bisa masukkan financial statement versionnya adalah INT. Kalau kalian belum keisi, kalian bisa cari ya di sini INT. Bisa kalian cari INT. Lalu kalau udah, kalian enter atau kalian klik centang hijaunya. Nah, commercial balance sheet-nya udah kebuka. Kita bisa lihat bahwa GL account 70000 itu ada di bagian subscribe capital. Nah, ini kalau kalian nggak kebuka, kalian bisa buka sendiri ya. Path-nya adalah liabilities, lalu capital and reserve, lalu buka yang subscribe capital. Nah, ini harusnya GL account yang 70.000 ini udah masuk. Nah, di sini kalau kita lihat ini baru ada account yang 70.000, tapi account kita tadi yang 700F sekian itu belum masuk, padahal harusnya account kita tadi juga masuk ke sini nih, ada di sini. Supaya nanti kalau ada jurnal atau transaksi bisa masuk ke dalam financial statement juga gitu. Maka kita harus masukin dulu nih. Gimana cara masukinnya? Caranya adalah letakkan kursor kalian di bagian subscribe capital. Oke, kita taruh kursor kita di tulisan subscribe capital. Lalu kita pilih yang assign account. Nih, yang di bagian atas ada assign account. Kita klik. Nah, akan muncul kolom change account. Nah, di sini kalau ada angka-angka jangan ada yang dihapus atau diapa-apain ya. Kalian bisa cari baris yang kosong. Nah, ini kita bisa masukkan angka GL account kita masing-masing. Saya tadi adalah 700 F00, kalian berarti 700 F01 sampai 55. Nah, di bagian from account sama to account-nya sama ya. 700 F kalian 01 sampai 55. Jangan salah ya, jangan salah kode. Nah, ini kalau misalkan kalian gak ada space yang kosong nih, misalkan dari awal sampai akhir semuanya penuh angka, jangan bingung, kita bisa ke halaman berikutnya. Kalian bisa klik nih, di sini ada next page. Nah, ini diklik aja sampai kalian ketemu ada baris yang kosong. Nah, ini kalau saya masih banyak yang kosong karena saya udah kerjain duluan kan. Nah, kalau nanti kalian kerjain, itu kan udah banyak mahasiswa yang kerjain juga. Jadi bisa aja halamannya penuh karena ada account-account dari mahasiswa lainnya gitu. Jadi kalian cari aja kolom yang masih kosong ya. Oke, kalau udah kalian tulis kodenya di bagian from account dan to account-nya, jangan lupa D sama C-nya ini dicentang. D itu adalah debit dan C itu adalah kredit. Kenapa dicentang? Supaya nanti kalau ada transaksi terkait dengan account 700F sekian ini, baik dia di debit maupun di kredit, itu bisa terrecord. Gitu. Jadi kalau nggak kecentang, nanti nggak bisa nih ada transaksi di debit atau di kreditnya. Jadi dicentang dua-duanya ya. Jadi transaksinya bisa ada di debit, bisa juga ada di kredit. Kalau udah, kita bisa centang hijau atau continue. Nah, kalian bisa lihat bahwa account 700F00 saya sudah masuk ke dalam subscribe capital. Nah, kalau udah masuk ke sini, berarti nanti kalau saya ada transaksi terkait dengan account ini, dia sudah bisa ke-record di financial statement-nya juga. Kalian make sure bahwa account kalian juga sudah masuk ke dalam bagian subscribe capital ya. Kalau misalkan pas kalian lihat ternyata subscribe capitalnya belum masuk ke sini, maka kalian bisa ulangi lagi langkah yang tadi. Diklik subscribe capitalnya, lalu assign account, diulangi terus sampai dia muncul. Nah, ada lagi kasus lain di mana ordinary share capitalnya ini nyasar ke bagian capital reserve. Jadi kalau misalkan kalian cek ini ternyata nggak muncul di bagian subscribe capital, kalian coba cek deh, di capital reserve-nya ini ada nggak? Kalau dia nyasarnya ke bagian capital reserve, maka kalian harus hapus dulu yang ada di capital reserve-nya, yang nyasarnya, baru nanti kalian input lagi di bagian subscribe capital. Gimana cara hapusnya? Caranya sama kayak tadi kalian mau nambahin. Jadi kalian taruh kursornya di bagian capital reserve, lalu kalian klik assign account, lalu nanti kalian cari 700F kalian yang nyasar itu. Misalkan nih di sini ada 700F30. Nah, 700F30-nya ini kalian delete, kalian hapus. Lalu debit dan kreditnya jangan lupa di uncheck, centangnya juga dihapus. Lalu kalian bisa klik continue atau enter. Lalu nanti dia akan hilang di bagian capital reserve.
Nah, kalau udah hilang, kalian baru masukin lagi. Kalian masukin lagi di bagian subscribe capital sampai dia muncul. Ya, jadi 700F itu jangan sampai nyasar. Dia harus ada di bagian subscribe capital. Jadi hapus dulu yang nyasarnya, baru kalian tambahin lagi. Tambahinnya caranya sama ya. Ditaruh kursornya, lalu assign account, lalu diketik lagi cari kolom yang kosong, dicek, lalu centang hijau. Jadi kalau misalkan dia nggak muncul-muncul, jangan panik, jangan khawatir, kadang-kadang memang suka agak lama gitu. Jadi harus 2-3 kali percobaan baru dia muncul. Nggak apa-apa, coba-coba lagi aja ya. Nah, satu peringatan buat kalian, nanti pas kalian mau assign account, di sini jangan sampai kalian menghapus account yang udah ada ya. Jadi kalian cuma boleh tambahin di bawahnya, cari kolom yang kosong. Jangan sampai yang udah ada angkanya kalian hapus lalu kalian ganti. Karena kalau kayak gitu nanti kalau ada transaksi terkait dengan account yang kalian hapus, maka itu jadinya nggak bisa ke-record. Nah, kalau udah sesuai nih letaknya di subscribe capital, kita bisa save, kita bisa klik tombol disket atau CTRLS. Nah, maka akan muncul di sini ada system message, financial statement version INT save. Jadi artinya adalah jalakan kita sudah berhasil tersimpan di dalam financial statement-nya. Oke, task 8 selesai. Kita bisa /n. Dengan demikian, exercise 5 dan 6 telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you.